ya. Jadi dia udah Jadi mainin. jatuh cinta kan. Iya, ngedengerin lagu-lagu klasik. Suaranya itu suara-suara klasik yang ketika Banget. kita nyanyi yang lagu-lagu Disney gitu kan. Serioso. Terus habis gitu Iya. dia nyanyiin lagu-lagu EDM pakai versinya dia. Itu galak banget sih. Iya, galak banget. Apalagi ya yang nyanyi tuh cantik. Nah. Mukanya tuh bagus, gak ada kantung matanya. Dan seumuran lagi. Dan dia udah kawin dan aku belum lagi. Kasih ya Ronald. Sebelum Iya. kamu ngomong, aku ngomong supaya aku Bener. gak sakit hati. Itu maksudnya ngeliatin gitu loh bahwa yang namanya cantik, ya kan, bisa kelihatan wajah-wajah dari tahun yang sama. Itu cantiknya bisa kelihatan beda cuman gara-gara satu hal penting. Apa? Kantung mata. Aku nggak ada Ronald. Kamu nggak Iya. boleh kayak gitu. Itu coba meleknya gini. Nah, gitu. Nggak kan, nggak ada kan? Nggak ada. Nggak Kantong ada. mata itu sebetulnya emang bagus kalau misalnya emang dibuat aksentuasi wajah gitu kan. Kalau emang dia kepengennya, ini sekarang aksentuasiku kantong mata aja gitu. Tapi biasanya kantong mata hitam itu temanku yang nggak doyan. Jadi baru pagi ini aku Iya. ngeliatin di Instastory ada salah satu temanku yang bilang, aku benci banget seluruh bagian badanku itu yang paling benci adalah kantong mata hitam. Aku juga setuju. Tadi ngeliat Angela Jolie kayak nggak ada kantong matanya, mukanya Rapi kenceng. Terus Bener. habis itu nggak ada pori-porinya. Ih bagus banget ya. Setrika. No. Dan aku setuju kalau nggak ada kantong mata itu cantik. Tapi ternyata anehnya di Korea Selatan nih. Justru kantong mata tuh digandrungi. Gila ya. Hah? Iya. Kantong mata? Oh karena mereka di negara mereka nggak ada panda kali ya. Jadi Bahwa mereka Indonesia pengen... emang ada. Iya sih. Nggak ada, Oke. Ju. Ada di kebun binatang. Nggak ya, Binatang tapi mana dulu nih? ngapain ya kantong mata malah didoyan? Aku juga kalau misalnya ada kantong matanya pasti bakal kelihatan lebih nggak fresh gitu kan. Lebih kelihatan tua kan. Iya kita ketemu orang yang halo pak. Nah begadang terus nah gitu kan. Kan. Jadi nggak enak ngelihatnya. Makanya justru di Korea Selatan di pemirsa cantik dan katanya juga sudah mewabah ke Indonesia. Oh, serius? Kantung mata itu sangat digemari, bahkan ada yang kayak orang yang nggak punya kantung mata, dia rela filler. Lah fillernya jadi buat nambahin kantong mata. Iya, ini kata dokter Novita sih. Mungkin karena ini mereka ngelihat Pak SBY. Pak SBY kan kantong matanya tebel banget tuh. Jadi pada saat dipotret kelihatan Iya. beda gitu. Kenapa ya? Kenapa? Why Korea? Kenapa kalian I don't tiba-tiba know. menggandrungi kantong mata gitu? Padahal kita menghindari banget kantong mata. Bisa jadi itu kamuflase. Untuk Ya kan? Karena kita misalnya nih lifestyle kayak hidup, kantong mata gitu ya. Susah kan, paling susah dibenerin, dimaskerin juga susah hilang gitu ya. Udah jadiin tren. Bisa gak sih? kayak atau mereka menghindari KPK, disuntikin sama emas di dalamnya buat nyimpen emas Itu sekarang. juga bisa Nggak terjadi. pernah nyimpen di lemari, tapi nyimpennya di mata. Gila sih dia. Ini dia pemirsa informasinya. Bisa nggak kalau ngayalnya tuh lebih gimana gitu? Cantik seperti yang kita ketahui, gelombang budaya Korea Selatan memang sudah lama mewabah di mana-mana. Mulai dari film, drama seri, musik, fashion, hingga kuliner ala Korea pun mendadak digandrungi mulai dari ABG hingga para ibu rumah tangga. Nah, berbicara soal gelombang budaya dari Korea, tak hanya tren fashion saja yang ikut mewabah. Kini, teknik make up yang dikenal sebagai aegyeosal pun ikut digemari, bahkan digunakan untuk dandanan para perempuan Asia, Eropa, dan juga Amerika. Di mana sebenarnya tren ini juga menimbulkan kontroversial yang kini masih hangat diperbincangkan. Bagaimana tidak cantik? Bila biasanya sahabat cantik ingin menutupi penampilan wajah dengan make up yang membuat mereka tampil lebih cantik, bercahaya dan segar, namun teknik make up yang satu ini malah mengharuskan seseorang berdandan lebih agar kulit wajahnya pucat dan memberi efek kelopak mata yang tebal dan bengkak. Ya, khususnya mata bengkak di Korea dianggap imut dan manis. Saking gandrungnya, virus tren ini juga dilakukan oleh banyak para perempuan di Amerika dan juga Eropa. Bahkan sampai rela melakukan injeksi silikon atau oplas kelopak mata bagian bawah agar mirip dengan gadis-gadis Korea. Hal itu pun juga diakui oleh dokter kecantikan dari klinik SLVR, Dr. Novita. Jika tren tersebut juga mulai mewabah di Surabaya. Namun,
Dokter yang kerap disapa Novi ini tidak menyarankan untuk si pasien. Dijelaskan Dokter Novi jika mata bengkak bisa didapatkan dengan cara ekstrim, seperti menyuntikkan filler ke bawah mata yang tentunya hanya dapat dilakukan oleh pihak medis. Sebenarnya tren kantong mata itu tergantung masing-masing orang ya. Tidak semuanya pantas kalau menurut pandangan saya. Karena ini tren yang terjadi di Korea saat ini. Orang bikin kantung mata di bawah mata itu entah kenapa mereka suka. Tapi menurut saya sih kalau untuk orang-orang yang bermata bulat masih oke lah ya. Tapi kalau untuk yang mata sipit, kira-kira menurut Mbak gimana? Misalkan mata sipit ini tambahin lagi kantung di bawahnya, terlihat seperti apakah? Apa itu jadi lebih cantik atau enggak? Tapi yang namanya tren ya, sesuatu yang dibikin kebetulan yang pas bikin itu jadi cantik, pantes. Nah itu akhirnya jadi viral. Padahal pengen bikin tapi sebenarnya tidak semua orang pantes. Jadi dia pakai filler dengan pakai jarum kanula yang jarum panjang itu yang ujungnya tumpul, kita masukkan dari ujung mata, kita masukkan ke tengah dan kita tarik garis di situ. Nah udah itu aja timbul kantung mata. Ya sebenarnya siapa orang tuh dulu mau ngilangin kantung mata, sekarang malah bikin kantung mata, itu yang saya heran. Nggak lama sebenarnya kalau kita pakai anestesi, kan anestesi itu 30-45 menit. Udah 40 anestesi dihapus, kita masukkan filler, selesai. Paling ya 45 menit, kalau misalkan 30 menit anestesi selesai 40 menit. Dokter Novi pun mengakui jika sudah ada beberapa yang meminta untuk disuntik filler agar mendapat agiosal, namun ia menolak untuk mengerjakannya. Karena menurutnya faktor estetika yang kurang pas untuk perempuan Indonesia. Apalagi ia sangat melarang keras adanya penyuntikan filler yang dilakukan secara sembarangan karena dapat menimbulkan bengkak, bentuk asimetris, dan infeksi lainnya. Sudah. Cuman jujur saya tidak mau mengerjakan. Saya alihkan ya kalau ibu mau dikerjakan ke dokter lain karena menurut saya tidak pas untuk beliaunya. Kalau beliau yang ngotot ya monggo, itu kan pilihan ya. Tapi buat saya juga pilihan untuk mau mengerjakan atau tidak. Secara beauty saya tidak begitu oke lah kita ngikutin tren, tapi tidak semua itu pas untuk kita. Jadi pinter-pinter memilah apa yang tepat untuk kita dan yang tidak tepat. Karena masing-masing diri kita ini punya sesuatu yang unik yang harus ditonjolkan. Jadi jangan hanya ikutin tren. Misalkan gemuk pakai baju kelas tertentu ya nggak pantas kan? Itu jadi tren. Tren baju ya disesuaikan. Sama di kosmetik itu kita tidak harus seperti Kim Kardashian atau seperti bintang-bintang film Korea atau seperti Kendall Jenner. Sesuai nggak sama diri kita? Kalau sesuai ya jadikan tren itu untuk diri kita. Kalau nggak sesuai ya bikin tren sendiri buat diri kita. Waduh, ada-ada saja ya cantik. Rasanya tren kecantikan ini begitu kontras bagi wanita yang malah ingin menghilangkan kantung bawah mata tebal akibat kelelahan. Aku sih setuju banget sama dokter Novita. Bener. Nggak mau ngerjain kalau misalnya ada yang minta kantung mata.
Gila aja pemirsa, udahlah biarin aja itu Korea Selatan jangan Bener, diikut-ikutin deh, kita itu ikutin yang bener aja deh. tren kan. Jadi tren tuh nggak harus untuk diikutin. Jadi pemirsa cantik kalau memang merasa tren itu nggak cocok ya jangan diikutin. Jangan ya. deh. Tapi kalau emang ngerasanya mau pindah ke Korea terus harus punya kantong mata nggak apa-apa. Aduh, please deh, nggak Kecuali pindah ke sono. Aduh udah deh, mau apa sih? Tapi Aneh tau emang gak sih? kita biasanya berusaha keras loh untuk ngilangin kantung mata Iya. ya supaya nggak kelihatan tua, nggak kelihatan capek. Pakai eye cream. Ini malah tadi yang dikasih lem di bawahnya, mending digambar deh Selotip. kalau misalnya bingung ya. Selotip kan? Bener. Atau minta dikasih shading aja udah cukup, jangan diisi apapun Tapi gitu. kan malah, ingat nggak film Hantu Susana? Itu kan atas bawah kan? Mau kayak begitu? Enggak lah. Aku sih sepakat sama Dokter Navita bahwa cantik itu enggak. Karena Dokter Navita adalah sebagai profesi juga nggak Bener. semua-semuanya kok dia terima ya Dan kan? selalu ingat Namanya pemirsa oriented cantik ya, juga. kamu cantik, cantik dari hatimu. Bener, yang penting tuh sehat. Yes. Buat apa sih cantik mukanya tapi bikin nggak sehat? Nah ya benar, kan? itu karena kandungan nutrisi sebetulnya ya. Betul. Kalau ngomongin nutrisi itu nanti kita bakal obrolin lagi. Bener banget. Supaya lebih sehat, gimana caranya pemirsa cantik jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap saja di Update Cantik Inspirasi perempuan masa Masa kini. Kini.